Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Novia Rahmadani. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas praktek agama Islam yang kedua, yaitu membaca Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38-47 dan Quran Surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya, penjelasan tajwid, waqaf, dan isi kandungan ayat. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Shadaqallahul azim. Selanjutnya ada tajwid dan waqaf apa saja di Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38-47. Nah, ini yang pertama, kita mulai. Kullu nafsim, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba, itu namanya iklab. Terus di situ juga ma, itu mat tabi'i atau mat asli karena di situ ada alif, dan sebelum huruf alif ini ada huruf hijaiyah berharokat fathah. Terus rohi, nah hi-nya itu juga mat tabi'i karena di sini ada ya sukun dan sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat kasroh. Di sini ada waqaf, yang di atas itu waqaf la wasol namanya, artinya tidak boleh berhenti. Terus ada tanda bendera bertemu dengan huruf alif, namanya mat jaiz munfasil. Bal, alif lamnya terbaca, maka namanya alif lam qamariyah. Yamin, minnya itu mat tabi'i juga karena tadi ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, ada waqaf mu'anaqoh yang 3 titik itu, 3 titik kita menyebutnya waqaf mu'anaqoh yang berarti harus berhenti di salah satu titik. Terus fi itu juga mat tabi'i, janna nun bertasydid berarti dia gunnah. Yatasa'a ada bendera ketemu hamzah, itu mat wajib mutasil. Lun itu juga lu-nya itu mat tabi'i karena ada waw sukun, sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat domah. Terus juga ada waqaf la wasol lagi. Anil, alif lamnya terbaca, itu alif lam qamariyah. Muj itu ada huruf qalqalah yaitu jim dan terletak di tengah-tengah, itu berarti namanya qalqalah sugro. Terus ada waqaf lagi, waqaf la wasol. Ma itu juga mat tabi'i. Salakakum fi, ada mim mati bertemu dengan huruf fa, berarti itu izhar syafawi. Terus ko juga mat tabi'i, lu juga mat tabi'i. Lam naku minal
alif lam komariah karena alif lamnya terbaca jelas. Musallin, linnya itu juga mad tabi'i, ada waqaf la wasal lagi. Walam nakunu ta'imu, to-nya itu dia qalqalah sugro karena di sini ada huruf qalqalah yaitu to. Makanya kita menyebutnya qalqalah sugro. Terus ada alif lam lagi, imul, alif lam komariah karena alif lamnya terbaca jelas. Miskin, kinnya juga mad tabi'i. Wa kunna, itu ada nun bertasydid berarti dia gunnah. Nahudu, di situ ada mad tabi'i juga karena waw sukun sebelumnya ada huruf jaya berharokat doma. Ma'al alif lam komariah karena alnya terbaca. Khaidin, ada bendera ketemu hamzah berarti mad wajib mutasil. Di situ ada waqaf la wasal. Wa kunna, nun bertasydid itu gunnah. Nukadzibu biyaumiddin, di situ mid di itu dia alif lam syamsiyah karena alif lamnya tidak terbaca. Ada waqaf la wasal lagi. Hatta, ada bendera ketemu alif berarti mad jaiz munfasil. Terus nal itu alif lam komariah karena alif lamnya terbaca. Yakin, itu adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i di akhir dan diakhiri oleh waqaf, itu waqaf ula yang artinya dianjurkan berhenti atau lebih baik berhenti. Isi kandungan surat Al-Muddatsir ayat 38 sampai 47 yaitu setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Golongan orang yang masuk neraka sakor antara lain adalah orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin, dan orang yang membicarakan hal batil. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32, ada hukum tajwid dan waqaf apa saja. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu la, itu mad tabi'i karena di situ ada alif dan sebelumnya ada huruf hijaiyah berharokat fathah. Dan yang kedua, nomor 2 itu taqo, itu qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah di situ dan terletak di tengah-tengah. Terus yang ketiga alif lam syamsiyah, azzi itu karena alif lamnya tidak terbaca, makanya disebut alif lam syamsiyah. Terus itu mad jaiz munfasil karena ada bendera ketemu alif. Terus yang kelima itu ada nun bertasydid disebut gunnah. Yang keenam ada mad silah qasiroh. Kenapa disebut mad silah qasiroh? Karena dia huruf h-nya bertemu dengan huruf selain hamzah. Terus k itu k-nya itu mad tabi'i. Terus fa itu juga mad tabi'i. Terus hisyatawa itu tanwin bertemu dengan huruf waw berarti dia idgham bi gunnah. Terus sa'a itu ada bendera ketemu hamzah berarti dia mad wajib mutasil. Terus sabi bi ada ya sukun sebelumnya huruf hijaiyah berharokat kasroh berarti dia mad tabi'i. Yang terakhir la itu mad iwad karena ada huruf hijaiyah berharokat fathatain di akhir kalimat dan diwaqafkan. Dan di situ juga ada waqaf ula yang artinya dianjurkan atau lebih baik berhenti. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina.
Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Dan yang terakhir, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga penjelasannya bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.